Selamat pagi pemirsa, Kilas Jelma kembali hadir untuk menyapa Anda pada pagi hari ini. Kilas Jelma akan membawakan kabar-kabar terhangat pada hari ini, Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 8 pagi. Di antaranya adalah kabar mengenai perkembangan kasus Verdi Sambo. Selain itu, kami akan menghadirkan kabar lainnya selengkapnya pada Kilas Jelma. Kabar pertama datang dari perkembangan kasus Verdi Sambo. Sidang perdana terdakwa Verdi Sambo untuk kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J digelar pada Senin 17 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa beserta dengan anggotanya Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Suyono. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan juga tindakan penghalangan penyidikan. Dalam surat dakwaan, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ucapkan terima kasih kepada Barada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf usai menghabisi nyawa Brigadir J. Usai pembacaan surat dakwaan, kuasa hukum Verdi Sambo membacakan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan. Tim kuasa hukum berpendapat bahwa dakwaan tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya berpendirian pada satu saksi, tanpa mempertimbangkan saksi lainnya, dan meminta agar dakwaan batal demi hukum. Atas eksepsi itu, maka jaksa meminta waktu 1 minggu untuk menanggapinya, sehingga sidang kedua direncanakan akan digelar pada 20 Oktober 2022 dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi yang diberikan tim kuasa hukum Verdi Sambo. Beralih ke kabar selanjutnya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa siang. Pada pertemuan itu, Infantino mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya tragedi di Kanjuruhan yang telah menewaskan lebih dari 130 jiwa, dan Infantino menyatakan bahwa FIFA siap membantu persepak bolaan Indonesia untuk menjadi lebih baik. What I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia, to transform football, to reform football, because football has to be joy and happiness. On the infrastructure that needs as well to be looked into, because part of incidents that can happen is linked, of course, with the state of the infrastructure. So we will bring our experts, we will help and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. And the first occasion to do that, and that's why I wanted as well to come to here to Jakarta, dear President, ladies and gentlemen, is that next year we organize here together the Under-20 FIFA World Cup. This is in men's football the most important competition after the World Cup. The next World Cup will start in 1 month in Qatar. But after that we have the Under-20, in which the best players of the world will come to Indonesia, and their light and their talent will shine from Indonesia to the entire world. So to do this, we need 10 state-of-the-art stadiums. We need operations that run smoothly, seamlessly. Stadion Kanjuruhan yang menjadi markas dari klub yang berjuluk Singoedan, Arema FC, ini rencananya akan dirobohkan dan dibangun ulang sesuai dengan standar FIFA dan menjamin keselamatan supporter dan juga pemain. Selain itu, FIFA bekerja sama dengan AFC, PSSI, dan juga Presiden Indonesia untuk memonitori pembangunan Stadion Kanjuruhan. Pemerintah pusat akan menanggung segala biaya untuk pembangunan kembali Stadion Kanjuruhan ini. FIFA juga sepakat untuk berkantor di Indonesia sebagai realisasi dari komitmennya, yakni membina perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Sebelumnya, tragedi Kanjuruhan telah menewaskan 133 orang. Pada tragedi itu terjadi setelah pertandingan Arema FC melawan
Persebaya Surabaya pada 1 Oktober. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebutkan bahwa penembakan gas air mata memicu kericuan yang terjadi di Kanjuruhan. Kepolisian pun telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka pada tragedi itu. Kabar selanjutnya datang dari ibu kota. Imbas dari hujan deras yang terjadi pada bulan ini, beberapa titik di Jakarta mengalami banjir. Salah satu titik tersebut adalah Universitas Negeri Jakarta. Banjir yang disebabkan oleh tersumbatnya jalur air dan juga intensitas hujan yang tinggi menjadi duet yang sangat pas untuk terjadinya banjir. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan terhubung bersama reporter kita, Adik Rizky, yang sudah berada di pintu air Manggarai. Ya, Adik Rizky? Saat ini saya sedang berada di pintu air Manggarai bersama dengan Mas Elang sebagai petugas operator pintu air Manggarai. Sebagai petugas pintu air Manggarai. Nah, Mas Elang, saya ingin bertanya bagaimana kondisi pintu air, Mas, saat pasca hujan banjir seharian kemarin pada hari Kamis yang menyebabkan beberapa titik di Jakarta kebanjiran. Jelas pada hari Kamis itu Jakarta mengalami hujan lokal dengan intensitas yang lebat dan durasi yang cukup panjang, sehingga itu menyebabkan kenaikan tinggi muka air di pintu air Manggarai menjadi 780 masuk kategori siaga 3 waspada. Nah, selain itu di beberapa titik wilayah DKI Jakarta mengalami banjir ataupun genangan karena kurangnya resapan air tanah dan curah hujan yang intensitasnya sangat lebat. Dan dari sini kami di pintu air Manggarai untuk meminimalisir terjadinya banjir, kita melakukan penambahan buka tutup pintu air Manggarai arah Ciliwung Lama, yang itu mempunyai tujuan mengalirkan aliran air sungai secepat mungkin ke laut. Nah, tadi siaga 3 ya, Mas? Siaga 3 di ketinggian 780. Oh, tepatnya pukul berapa, Mas? Tepatnya sekitar pukul jam 11 pagi. Nah, Mas, selanjutnya apa persiapan yang dilakukan, Mas? Kita operator yang di pintu air Manggarai ya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya banjir atau meminimalisir terjadinya banjir, kita punya 3 hal. Yang pertama itu kita akan memastikan sarana dan prasarana yang ada di pintu air Manggarai ini fix dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan seluruh pintu air dan pompa yang ada di DKI Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Dan yang ketiga, kita itu akan melakukan operasional buka tutup pintu sesuai yang terjadi di lapangan dan mempertimbangkan beberapa wilayah yang terdampak banjir agar tidak terkena banjir. Nah, untuk yang koordinasi sendiri, Mas, tepatnya di pintu air mana saja, Mas, yang melakukan koordinasi? Kalau kita itu Manggarai yang dilewati itu adalah Das Ciliwung. Yang pasti kita melakukan koordinasi dengan hulu kita, yaitu Bendung Katulampa, PSKL Depok, dan di daerah hilir itu ada pintu air Marina, Istiqlal, dan juga ada pintu air Karet. Apakah sudah berkoordinasi juga, Mas, dengan Pemprov DKI? Jelas, kita akan berkoordinasi dan kita untuk melakukan suatu keputusan itu kita juga perlu adanya konfirmasi ke atasan kami. Nah, mungkin terakhir, Mas, himbauan bagi warga DKI Jakarta khususnya dan warga sekitarnya untuk dalam menghadapi banjir. Untuk seluruh warga DKI Jakarta, khususnya warga-warga yang tinggal di bantaran sungai, alangkah baiknya menjaga lingkungan sekitar sungai, dan yang kedua itu bersigap waspada karena kita sudah mulai memasuki musim hujan. Kita tidak tahu akan terjadi banjir waktu-waktu entah kiriman maupun lokal. Alangkah baiknya tingkatkan kesiagaan warga-warga yang berada di bantaran sungai maupun yang seluruh DKI Jakarta sendiri. Oke, baik, Mas, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, Mas Elang, petugas pintu air Manggarai. Saya kembalikan kepada Hanif. Pemirsa, demikianlah kilas jelma pada hari ini. Terima kasih yang telah bersamai kami. Saya Muhammad Hanif pamit undur diri. Sampai jumpa di kilas jelma selanjutnya.